Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini masuk pada materi IPS kelas 9 dengan materi dinamika penduduk benua-benua di dunia. Di Asia Timur dan Asia Tenggara dominan ras Mongoloid. Di Asia Utara dan Asia Tengah atau Rusia didominasi oleh ras Kaukasoid. Di Asia Selatan bagian tengah dominan ras Kaukasoid, sedangkan Asia Selatan bagian selatan dominan ras Negroid. Di Asia Timur atau Timur Tengah bagian selatan dominan ras Negroid. Di Asia Barat atau Timur Tengah bagian utara dominan ras Kaukasoid. Selanjutnya, ciri khas benua antara lain, wilayah daratan luas, di bagian tengah memiliki tipe iklim tersendiri, pengaruh iklim laut tidak mendominasi. Selat Dardanella merupakan batas pemisah antara Asia dan Eropa. Kondisi sosial di benua Asia antara lain, keadaan penduduk Asia terdiri atas multiras atau disebut juga banyak ras. Memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, mata pencaharian mayoritas penduduk masih mengandalkan sektor pertanian. Selanjutnya, benua yang keseluruhannya berada di belahan bumi selatan yaitu Australia. Keberadaan gurun di Australia terjadi karena terletak pada wilayah turunnya massa udara. Selanjutnya, benua yang pertambahan penduduknya lebih banyak karena migrasi masuk yaitu Eropa. Selain itu, angka kelahiran terendah terdapat di benua Eropa. Benua Amerika dihuni oleh banyak etnik kulit hitam atau negro karena keberadaannya itu tidak lepas dari praktek perbudakan. Mereka didatangkan dari Afrika itu hanya sebagai budak. Selain itu juga penduduk Mesir lebih banyak tinggal di sepanjang Sungai Nil karena curah hujan dan kesuburannya lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Lanjut. Di sini ya ada penyebab bagian pedalaman benua lebih rendah kepadatan penduduknya dibandingkan bagian pesisir benua antara lain kesulitan dalam melakukan interaksi dengan wilayah lainnya karena masalah akses masuk. Faktor letak yang tidak strategis dengan posisi wilayah yang sulit untuk dijangkau, memiliki perkembangan kebudayaan dan teknologi yang masih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Selain itu juga, Australia itu sering dijadikan daerah tujuan utama dari negara-negara konflik karena Australia telah memiliki hukum yang mengatur tentang pengungsi tahun 1951. Selain itu juga, Afrika memiliki angka kelahiran yang tinggi karena sistem keluarga yang kuat, berorientasi pertanian cenderung memilih banyak anak agar dapat mengolah lahannya. Banyaknya angka kematian yang direspon dengan banyaknya anak, rendahnya pendidikan perempuan, dan kurangnya hiburan dan rekreasi, fasilitas kesehatan masih rendah. Selanjutnya, coba perhatikan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Yang pertama, pengaruh perubahan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Dilihat penjelasannya. Yang kedua, pengaruh perubahan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Di sini terjadi karena adanya media transportasi dan komunikasi. Yang keempat, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Biasanya terjadi karena sistem pemerintahan dan sistem demokrasi. Yang kelima, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan, di mana pendidikan ini merupakan modal dasar untuk kemajuan suatu bangsa. Selanjutnya kita akan membahas tentang negara berkembang dan negara maju. Di sini yang dibahas yaitu
Negara berkembang disebut juga sebagai developing country. Coba perhatikan di sini ada ciri-cirinya dan perbedaannya. Nah, selain itu juga negara maju atau disebut juga developed country. Sini juga ada ciri-ciri perbedaan antara negara berkembang dan negara maju. Selanjutnya, dampak interaksi desa dan kota. 1. Semakin beragamnya orientasi mata pencarian dari hasil pertanian berkembang menjadi industri. 2. Meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi yang lebih maju. Ketiga, semakin baiknya transportasi sehingga memperlancar mobilitas penduduk. Yang keempat, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa sehingga pendidikan di desa meningkat. Selain itu, di sini ada juga dampak interaksi kota dan desa. 1. Secara ekonomi kota memperoleh sumber daya dari desa, baik itu sumber daya manusia berupa tenaga kerja maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian, hutan, hasil tambang. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota itu sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan dari adanya permukiman kumuh. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Sampai di sini materi IPS kita kelas 9. Setelah itu, kalian catat di buku catatan IPS masing-masing, jangan dicampur dengan latihan. Setelah itu kalian pahami, nanti pada saat saya suruh kumpul, semua sudah ada catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.